Dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal, kesenangan atau kesusahan. Dua hal ini adalah sunnatullah yang juga merupakan manifestasi dari penciptaan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala makhluk, ada siang dan malam, ada hidup dan mati, ada kaya dan miskin, ada pula bahagia dan sengsara. Mungkin sebagian dari manusia pada waktu tertentu menempuh masa-masa sulit, sementara sebagian yang lain pada saat yang sama tengah berada dalam masa-masa senang. Namun terlepas dari apa yang dialami oleh manusia, entah itu masa sulit atau masa senang, yang jelas perlu dipahami bahwa keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan, apakah dia mampu menjadi orang yang bersyukur ataukah sebaliknya, akan menjadi orang yang kufur. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Fajr, ayat 15-16, yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka manusia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka manusia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari mengadukan kesulitan hidup, sama halnya ia mengeluh kepada Tuhannya. Barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan duniawi, berarti di pagi itu juga benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa merendah diri kepada orang kaya karena hartanya, niscaya benar-benar telah sirna 2/3 agamanya. Memang pengaduan hanya layak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan doa. Sedang pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi alamat bahwa tidak rela dalam menerima bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah aku belum mengajarkan kepada kalian kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menyeberangi laut bersama Bani Israel? Kami menjawab, benar, ya Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, hanya untukmu segala puji, hanya kepadamulah tempat mengadu, engkaulah tempat minta pertolongan dan tiada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Al-Masih berkata, setelah aku mendengar kalimat-kalimat itu dari Syakik al-Asadi orang Kufah, dan dia menerimanya dari Abdullah radhiyallahu anhu, maka aku tidak meninggalkannya. Suka mengadukan kesulitan-kesulitan hidup kepada sesama manusia bisa sama artinya dengan tidak rela dengan apa yang sedang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba. Mengeluh dan meratapi nasib yang diderita sama artinya dengan merasa tidak puas akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian di atas sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Junaid sebagai berikut. Artinya, barang siapa suka mengadukan kesulitannya kepada sesama manusia, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya kepada manusia tersebut. Dan barang siapa merasa sedih dengan kondisi duniawinya, maka dia menjadi orang yang membenci Allah. Barang siapa yang sedih karena perkara-perkara dunia, maka dia sungguh-sungguh marah kepada Allah, karena tidak rela qadha dari Allah dan tidak sabar atas bencana darinya serta tidak iman pada qadar darinya. Hal ini karena segala yang terjadi di dunia itu adalah berdasar qadha dan qadarnya. Ikrimah rahimahullah pernah mengatakan, setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad menjelaskan, sedih karena urusan dunia maka hati menjadi gelap dan sedih karena akhirat maka hati menjadi terang. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Dalam masyarakat modern yang materialistik dan kapitalistik, harga diri atau kehormatan seseorang seringkali dilihat dari harta kekayaan yang dimilikinya. Artinya semakin seseorang kaya raya, ia akan semakin dikagumi dan dihormati banyak orang. Sementara orang-orang miskin semakin tersingkir dan sering dilecehkan. Penghormatan kepada orang kaya yang semata-mata karena kekayaannya tidak dibenarkan di dalam Islam. Seseorang yang menghormati orang kaya semata-mata karena kekayaannya, sesungguhnya ia telah merugikan keimanan dan keislamannya sendiri. Kesalahan bukan pada orang kaya yang dihormati tetapi pada dirinya sendiri, karena telah menempatkan nilai kemanusiaan beserta seluruh potensi spiritualnya di bawah harta benda duniawi. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang tersebut dikatakan telah lenyap 2/3 agamanya.
Karena kekayaan berupa harta benda bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Artinya, bukanlah yang dinamakan kaya itu karena banyak harta, tetapi yang dinamakan kaya sebenarnya adalah kayanya jiwa. Syariat hanya membolehkan memuliakan manusia karena kebaikan dan ilmunya, bukan karena kekayaannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang memuliakan harta kekayaan berarti telah menghina ilmu dan kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, segala tingkah laku setiap orang mukmin harus berdasarkan pada 3 perkara, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan dan meridai qadar. Paling tidak keadaan orang mukmin itu tidak lepas dari salah satunya. Oleh sebab itu, setiap orang mukmin harus tetap memperhatikan hatinya dan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ketiga hal itu. Wallahu alam.